untuk para penderita ambeien yang benjolannya itu tidak bisa didorong ke dalam. Nah, yang misalkan rasa sakit, ketika berjalan tidak nyaman, sudah mencoba obat ini dan itu juga belum berhasil, saya sarankan halo sahabat sehat, welcome back to my channel Miss Bella Stories. Kali ini aku mau nge-review lagi tentang satu produk untuk membantu sahabat sehat semua yang saat ini sedang mengalami sakit atau penyakit ambeien yang menyiksa. Nah, penyakit ambeien ini adalah penyakit yang gampang-gampang susah. Kenapa gampang? Karena sebetulnya penyakit ini bisa dicegah tanpa harus kita terkena. Jadi kalau misalkan kita sudah mencegahnya, kemungkinan besar untuk terkena penyakit ambeien ini tidak akan muncul. Berbeda dengan penyakit lainnya yang itu bisa saja terjadi. Jadi kalau ambeien itu kita cegah saja agar tidak terjadi. Tapi ini juga penyakit yang susah karena biasanya penyakit ini tidak sembuh 100%. Ketika kita sudah sembuh, kapanpun waktunya itu akan bisa kumat lagi apabila kita melanggar pantangan-pantangan yang tidak boleh kita konsumsi pada tubuh kita. Penyakit ambeien ini bisa muncul ketika si penggunanya atau ketika si penderita ambeien ini misalnya mengkonsumsi kopi itu sangat tajam untuk para penderita ambeien, makanya kalau bisa itu dihindari. Kopi, kemudian daging merah, kemudian pedas, terutama pedas cabai, cengkeh dan segalanya yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Nah, apalagi untuk para penderita ambeien, kalau misalkan kalian sudah punya riwayat ambeien, maka pedas itu dikurangi, kalau bisa dihindari. Kemudian mie instan juga itu sangat cepat untuk memicu ambeien tersebut. Kenali apa yang membuat tubuh kalian itu cepat kumat ambeiennya, maka itu dihindari karena setiap tubuh orang itu pasti berbeda-beda tingkat ketahanan terhadap pemicu-pemicu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini kalau misalkan kalian pergi ke dokter, itu beberapa dokter menyarankan beberapa obat seperti Ambeven atau juga ada yang memberikan obat seperti ini. Nah, yang dimasukkan ke belakang, maaf. Kemudian, tapi ada yang memang sembuh, ada yang tidak. Tergantung dari stadiumnya, tergantung dari tingkat keparahan ambeien tersebut. Dan ambeien juga ada yang ambeien itu benjolannya itu di luar, ada juga yang di dalam. Nah, ketika benjolannya itu di dalam itu memang agak susah untuk disembuhkan. Biasanya itu ketika si ambeien di dalamnya itu sudah benjolan venanya itu sudah membengkak, maka akan keluar darah ketika kalian selesai buang air besar. Nah, kalau yang di luar itu kita meskipun berusaha dorong, tapi ada juga yang tidak bisa. Dan itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman, rasa sakit ketika kita berjalan karena si benjolan venanya itu belum masuk ke dalam. Jadi serasa kulit itu tergesek-gesek dan itu sakit banget. Nah, jika balik lagi ke dokter dan dokter sudah memberikan beberapa pengobatan dan belum berhasil, maka beberapa dokter atau bahkan kebanyakan dokter akan menyarankan jalan terakhir yaitu operasi. Nah, nggak mau kan dioperasi? Karena faktanya kalian harus berpikir 2 kali sebelum kalian mau dioperasi. Karena dioperasi itu tidak akan kalian jangan berpikir bahwa setelah kalian dioperasi maka masalah ambeien kalian itu akan hilang. Tidak. Jadi ambeien itu, si benjolannya itu dalam setiap manusia itu terdiri dari 5. Nah, kalau misalkan dioperasi 1, itu akan muncul lagi. Yang 4 ini masih berpotensi. Gimana tuh kalau misalkan udah 5-5-nya udah dipotong? Nah, itu akan tetap berpotensi juga benjolan-benjolan yang lainnya kalau pemicunya masih tetap kalian langgar. Jadi harus bagaimana? Nah, selain mencegah untuk menghindari si pemicunya itu, maka kita juga harus tahu cara mengobatinya tanpa harus operasi. Karena operasi itu tidak menyembuhkan, hanya saja mempersingkat dari si penyembuhan saat itu dipikirnya. Padahal
operasi itu penyembuhannya lebih lama, lebih sakit, dan bahkan efek samping terberatnya adalah kalian tidak bisa menahan hasrat untuk buang air besar. Jadi kadang tidak sadar ketika kalian buang air besar, dan itu akan sangat mengganggu, terutama untuk yang bekerja di luar ruangan, karena kalian tidak tahu kapan kalian ingin buang air besar, tahu-tahu udah kan ribet ya. Nah, makanya di sini aku mau menyarankan satu salep selain Ambeven yang sudah Ambeven kan dimakan ya untuk menyembuhkan, membantu penyembuhan dari dalam. Nah, kalau misalkan untuk yang tidak bisa didorong nih si benjolan venanya itu, nah gimana nih biar bisa masuk lagi dan kalian bisa beraktivitas dengan nyaman lagi, terutama untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Biasanya ibu-ibu yang baru saja melahirkan itu rata-rata akan memiliki riwayat ambeien itu, karena pada saat melahirkan, apalagi yang melahirkannya secara normal, itu akan akan gitu sekenceng-kencengnya kan, jadi nggak sadar, dan itunya dan si benjolan itu akan terdorong keluar, sehingga ketika melakukan aktivitas lain itu akan lebih mudah untuk benjolannya atau ambeiennya itu keluar. Nah, di sini aku mau merekomendasikan satu produk, yaitu hidrokortison. Nah, hidrokortison ini sangat baik untuk para penderita ambeien yang benjolannya itu tidak bisa didorong ke dalam. Nah, yang misalkan rasa sakit, ketika berjalan tidak nyaman, sudah mencoba obat ini dan itu juga belum berhasil, saya sarankan untuk kalian mencoba hidrokortison ini. Jadi, nah ini salepnya udah hampir habis. Penggunaannya juga tidak terlalu lama. Kalian bisa menggunakan 1-2 hari, sehari 2 kali, tipis-tipis saja, langsung ke bagian si benjolannya itu. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya dioleskan saja secara merata. Setelah itu diamkan. Lebih efektif lagi ketika kalian akan tidur penggunaannya, agar salepnya meresap dan kalian pun berhenti beraktivitas ke kamar mandi, sehingga salepnya bisa meresap dengan baik tanpa terbilas lagi oleh air ataupun tersusut lagi oleh aktivitas kalian yang berjalan kemana-mana gitu kalau misalkan mau tidur. Nah, penggunaan ini sangat efektif karena penggunaannya tidak lama, tidak menimbulkan rasa sakit pada lukanya, akan memberikan sensasi yang dingin, dan biasanya ketika kalian pakai, keesokan harinya itu akan mengecil si benjolannya itu. Oleskan lagi dan akhirnya hilang. Biasanya ini akan bekerja 2 hari, tergantung dari kondisi atau keparahan si ambeien tersebut. Begitu. Jadi saya sarankan tidak usah operasi dulu. Jangan operasi dulu, karena operasi bukanlah solusi satu-satunya. Kita masih bisa mengusahakan yang lainnya. Nah, selain dari salep ini, aku juga punya alternatif lain. Kalau misalkan nggak mau pakai kimia, aku juga punya cara lain yang bisa kalian pakai, yaitu secara alami. Yang kalian seduh, rasanya juga enak, dari daun-daunan. Bagi yang mau, bagi yang tertarik untuk mengetahui daun apakah itu dan dilihat reviewnya, maka aku akan mereviewnya di next video aku. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe ya. Dadah.